Oke, jadi di sini saya dan teman-teman mau mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Gunung Kidul yang memproduksi joglo ya. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya kita akan langsung tanya ke ownernya secara langsung. Kita tonton. Ih, monggo, Mbak, monggo. Gimana? Kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Pak. Kebetulan kami ada tugas dari manajemen sumber daya manusia untuk menanyakan ke salah satu UMKM yang ada di Yogyakarta. Jadi kami bermaksud untuk menanyakan beberapa pertanyaan gitu, Pak. Apakah berkenan Bapaknya? Ya, siap selama saya bisa. Gitu. Apa yang mau ditanyakan? Yang utama. Untuk sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya, Pak? Saya Supri. Bapak Supri. Iya. Terus untuk awalnya tuh gimana sih, Pak? Sawung joglo ini kok bisa jadi segede ini? Jadi gini, sawung joglo ini sebenarnya kemarin usahanya di bidang bambu. Jadi pas waktu gazebo bambu dan lain sebagainya, warung makan itu pakai bambu, kita bergerak di bambu. Tapi setelah beberapa waktu kan akhirnya ganti kayu, bangunan lawas atau rumah kayu yang sudah lama dibongkar, direpro lagi untuk ini warung makan. Tapi berjalannya ke sini ternyata bukan hanya untuk warung makan, ternyata untuk person juga banyak peminatnya kayak gitu. Terus untuk dulu modal awalnya berapa sih, Pak? Nek modal awal sebenarnya bukan dari nol, dari main. Jadi usaha bambu agak pasarnya berkurang, kita bergerak di kayu, tapi kayu baru. Jadi mebel kursi kusen dan sebagainya pakai kayu baru, tapi saya tidak menguasai ilmunya atau mungkin belum beruntung. Kita cari pinjaman di bank sekian juta, ternyata kita kalah. Jadi berjalan kalau tidak salah kurang lebih 6-7 bulan itu kayunya habis, pesenan habis, dagangannya habis, tapi hutangnya masih utuh. Ayo toh, akhirnya kita bergerak mencoba di bidang ini lawas atau bekas. Ini kan kayu bekas background, jadi bekas bongkaran rumah yang sudah nggak kepake, kita repro lagi kayak gitu. Jadi kemarin itu kita beli pertama kali, saya ingat bekas rumah, satu rumah itu tinggal tiangnya 8 sama kalau bahasanya sekarang itu gebyok, lawang, nek Jawa ini lawang itu ada 2 lah. Masih kita belinya 1.800.000, terus ongkosnya 200, berarti 2 juta. Ada orang pesen daun pintu jendela itu 6 biji, tapi harus kayu jati lawas atau lama, itu satu bijinya 600.000. Pesan 6 biji itu berarti kan 6 kali 6 3.600.000, sedangkan bahan saya belinya itu cuma 2 juta. Oh, berarti enak kalau kayak gini. Sedangkan kayunya ndak habis itu, saya beli duit masih ada sisa kayu berapa biji, kita buat gazebo laku 11 juta. Jadi kita masuknya di situ. Berarti kalau kita mengerjakan usaha di bidang atau mebeler atau bangunan Jawa dengan bahan kayu lama atau kayu lawas, ternyata lebih menguntungkan daripada kayu baru. Setelah itu kita baru cari pinjaman lagi di bank, kita tos-tosan, pokoknya utang banyak
untuk modal ya sampai sekarang ini lah. Berkembang di situ. Kalau tanyane Mas itu modal awalnya berapa, sebenarnya dari main, bukan dari nol lagi, dari main. Karena mine ya itu tadi pas bergerak di kayu baru itu kita kalah karena kita tidak menguasai pasar, atau mungkin keberuntungan saya bukan di mebel kayu baru, tapi kita tahu celahnya, tahu jalannya, ternyata lebih membutuhkan yang kayu lama, terus kita hutang lagi, kita modal untuk yang kayu lama, gitu. Terus untuk karyawan sekarang berapa Pak? Kurang lebih 23 kalau tidak salah, kurang lebih. Terus untuk tugas tiap karyawan ten joglo ini apa aja sih Pak? Terus gimana caranya nentuin siapa yang cocok buat posisi tertentu di joglo ini? Di posisi masing-masing. Ya. Sebenarnya tidak ada aturan baku atau si A harus ini, si B harus ini, harus itu, enggak. Sebenarnya kalau kita perhatikan, setiap orang atau setiap individu itu ada skillnya sendiri-sendiri, ada hobinya sendiri-sendiri. Misalkan ada tukang kayu dan tukang batu. Satu orang itu bisa nukang kayu, juga bisa nukang batu. Cuman hobinya atau panggilan hatinya ki dia terhibur atau merasa senang, merasa happy di kayu. Makanya meskipun dianya bisa di kayu juga bisa di batu. Kalau dia senengnya nyamannya di batu, ya udah kita taruh di batunya. Hal-hal kayak gitu untuk penempatan masing-masing tukangnya kayak gitu. Jadi tidak bisa si A harus di sini, si B harus di sini, tidak bisa. Menurut si tukang itu sendiri nyamannya di mana. Taruhlah dia hobinya di finishing, sedangkan dia bisa mengerjakan yang lain, tapi ya udah kita taruh di finishing. Masalah berdasarkan dia wis nyaman, seneng. Setiap orang ini kalau bekerja posisinya nyaman dan seneng, meskipun berat dia merasa ringan karena sudah seneng dulu. Nah di situ kita menempatkan posisi-posisinya kayak gitu. Oke Pak, kalau cari orang buat kerja di produksi joglo ini biasanya lewat mana? Nah, terus ada proses khususnya nggak buat cari kandidat pekerjanya itu? Kalau dari mananya yang jelas kalau kita cari lingkungan kita dulu. Nah, lingkungan kita dulu itu ada nggak yang mau atau punya niat untuk bekerja di tempat kita. Mau kalau nggak niat sama juga bohong, nggak mau berkembang. Jadi kita utamakan lingkungan kita karena kita kan hidupnya di desa. Jadi kalau kota mungkin harus pakai peredam ini, kan suara mesin toh. Peredam A, aturan A, B. Kalau kita kan enggak, istilahnya sosial lah. Lingkungan kita merasa terganggu. Tapi kalau mereka ikut bekerja kan uang dek yang mengerjakan kok masuk terganggu kan tidak mungkin. Makanya kita prioritaskan lingkungan kita dulu. Kalau untuk kriteria masing-masing mau kerja ini tidak ada kriteria khusus atau enggak. Yang penting niat dulu. Nanti kalau sudah niat atau skill itu sebenarnya tidak harus khusus. Wong Jawa itu kan selama pekerjaan itu masih bisa dilihat, selama dia niat mau pasti bisa. Kecuali kalau tidak niat, tidak mau, meskipun di istilah lagi ya diwarai ya tetap tidak bisa. Makanya yang penting niat dulu kayak gitu. Proses rekrutmen pekerja kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kalau misal gimana caranya tahu calon pekerja ini tuh beneran bisa kerja di produksi joglo ini, gimana? Ada atau nggak Pak?
ndak gitu masalah bisa ndaknya nih, kalau sudah masuk dulu baru kita bisa istilah itu mengatakan ini bisa dan tidak bisa, dan kita tidak butuh bisa dan tidak bisa dulu, yang kita butuhkan niat dan tidaknya dulu kayak gitu. Karena kita sistem kerjanya kerja secara tim, jadi ya saling melengkapi. Taruhlah yang satu finishing, yang satu nyuci kayunya, yang satu mahat kayunya, yang satu ya kita kerja secara tim. Yang namanya kerja secara tim itu harus saling melengkapi. Misal kalau salah satu pekerjaan jelek ya jelek semua, bagus ya bagus semua. Jadi tidak ada si A yang ngerjakan jelek, si B yang ngerjakan bagus, kita kesampingkan itu. Pokoknya kita sistem kerja secara tim. Makanya prioritas utama saya kalau istilahnya mau menerima pekerja itu ya yang satu niat dulu, yang dua mau ndak kerja secara tim gitu. Kalau mau ya monggo, kalau ndak ya ndak apa-apa. Terus selanjutnya kalau di rumah joglo ini tuh setelah diterima kerja ada pelatihannya atau enggak, Pak? Pelatihan itu jadi makanya kita ngambil pekerja itu kan ndak harus sekali ambil itu 3, 4, 5, paling satu nanti sekaligus berkomunikasi dengan yang lain. Makanya yang lainnya itu ngajari, marahi lah nek Jawa nih. Jadi kayak gitu. Nanti sambil komunikasi menyesuaikan istilah iki apa jenenge? Ya adaptasi. Sambil adaptasi, sambil ya diwarai lah Jawa nih kayak gitu. Nah, nanti dengan sendirinya nanti ya bisa. Ayo, ya kayak gitu. Oh ya, terus Bapak untuk buat cara tahu karyawannya tuh kerjanya bagus atau enggaknya itu dari mana, Pak? Kayak nek wong Jawa itu jenenge temen sik. Oh, Mas, temen sik. Wong nek temen apik nek ora temen bubar. Serius. Ya, serius. Jadi ya, temen tembunge itu temen nek wong Jawa. Bagus dan tidaknya itu acuannya bukan di saya, pasti acuannya di kepuasan konsumen. Kalau konsumen itu sudah tidak komplain, dengan sendirinya itu sudah bagus. Hanya kayak gitu cara kita menilai. Saya menilainya kan di situ. Taruhlah kita sudah merasa pekerjaan kita itu sudah bagus, tapi masih ada konsumen yang membeli joglo komplain. Berarti bagus dan tidaknya kan bukan berdasarkan kita yang mengerjakan, berdasarkan yang membeli joglo, yang membeli jasa kita. Itu. Terus untuk soal gaji dan bonus di Saung Joglo ini gimana sih cara Bapak ngitungnya? Sebenarnya ngitungnya ya itu kelemahan saya, tapi sekaligus menurut saya apa ya, nek kelebihan ndak, tapi kenyamanan saya di situ. Kalau ndak salah saya pernah dengar nek ora gelem ngitung ki rasah dadi bakul. Nek ndak mau berhitung ndak usah jadi istilah itu pedagang. Tapi menurut saya itu ndak. Jadi gampangnya saya kayak gini. Kalau kayu joglo ini dihitung tiang segini, gendeng segini, usuk segini, karena saya ndak ada basic sekolah di bidang itu, kita otodidak saja, dijalani aja. Udah, selama cara pembayaran kita kan setiap Sabtu seperti tadi kan, Sabtu sore. Selama Sabtu itu kita masih bisa membayar gaji pegawai kita, satu aman. Selama kita masih bisa beli bahan pokok, bahan yang masih bisa beli kayu, itu namanya juga aman. Selama kita masih bisa ngangsur di bank, nah berarti kan itu aman. Ya udah gitu aja. Pembukuan kita ndak ada khusus ini.
Kalau untuk bonus ya tetap ada. Taruhlah biasanya kita jual joglo yang utamanya 20 sen itu standar harga 250. Nah, untuk saat ini kita mungkin rezeki kita bisa jual harga 300 juta. Lah di situ pasti kita kasih bonus. Tidak harus sekian, yang penting kita atau mungkin setiap apalah 2 bulan atau 3 bulan sekali kita ya kaos, topi, ya kan gini kita belikan kayak gitu. Itu salah satu bentuk mungkin bisa dikatakan bonus, tapi menurut saya mungkin rezeki kita masing-masing lah kayak gitu. Terus jika ada kecelakaan kerja di sini tuh bagaimana langkah yang Bapak lakukan untuk menangani kecelakaan tersebut? Selama ini kita handle sendiri, atau kemarin juga kita ada pernah kecelakaan kerja, bisa dengan kecelakaan kerja serempetan pas berangkat mau mendirikan, serempetan berangkat gitu, ya udah, karena saya merasa ini bekerja di tempat saya dan ini tanggung jawab saya, mau tidak mau, dan itu memang ya harus saya yang bertanggung jawab. Sementara berlakunya seperti Oke, untuk gaji yang tadi itu boleh nggak Pak kita tahu berapa sih gaji karyawannya? jadi variatif, tidak sama rata karena kemampuan satu orang dan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang istilah masih baru itu ya kisaran 75 sampai 80 per hari. Tapi kalau sudah ya lumayan keahliannya itu sudah lumayan, itu 80 sampai 90. Tapi kalau sudah profesional, taruhlah sudah ikut lama dengan saya, ya 90 sampai 100 itu per hari kayak gitu. Kalau di tempat kita dapat ya snack biasa, pagi makan sekali, sore snack kayak gitu. Untuk gaji. Tapi kalau nanti mendirikan, ini kan produksi di rumah kalau gaji seperti itu, tapi kalau mendirikan nanti beda lagi. Biasanya kalau mendirikan joglo itu kan ditarget 1 atau 2 hari. Rata-rata per A itu ya kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribu per hari mereka. Tinggal harga jual kita bagus enggak. Nah, hal-hal kayak gitu mempengaruhi. Kalau harga jual kita bagus ya udah per A satu hari kita hitung 250 ribu. Tapi kalau harga jual kita ya wajar-wajar aja, yang penting bisa bertahan untuk putaran kerjaan kita ya paling ya 200 ya. Oke baik, jadi terima kasih ya Pak atas informasinya. Semoga usaha Sawung Joglo Bapak ini dapat berkembang lebih baik lagi. Amin. Dan sukses kepada Bapak. Ya saya juga terima kasih Mas ini mau kesini untuk ya kayak gini, dan semoga Mbak Mas ini sekolahnya nanti sampai lulus. Amin. Dan Amin, dapat amin, amin. nilai yang bagus. Amin. Amin. Dan saya usahanya yo lancar. Amin. Ya itu. Makin terkenal ya Pak. Amin. Ya siap. Amin. Izin banget. Kami pamit dulu ya Iya. Pak. Iya, monggo. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.